Gunung Kerinci adalah gunung dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera, sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia juga Asia Tenggara, dan merupakan salah satu rangkaian The Seven Summit Indonesia mewakili Pulau Sumatera. Apa itu Seven Summit? Oke, nanti saya jelaskan. Gunung Kerinci terletak di perbatasan Kabupaten Kerinci, Jambi, dan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dan termasuk dalam bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Gunung Kerinci secara topografi merupakan gunung berapi bertipe stratovolcano atau kerucut dengan panjang 25 km dan lebar 16 km dari utara ke selatan, yang mempunyai kawah berukuran 400 kali 120 sedalam 600 meter dan masih aktif hingga saat ini. Jam 7.48 udah siap-siap packing. Jadi kita berangkat kurang lebih jam 9 menuju pintu rimba Gunung Kerinci. Berisi prospek. Sekarang jam 8.46, sarapan dulu kita sama teman-teman semua. Sarapan dulu dengan view terbaik. Mari kita makan. Jam 10.01 kita udah mulai naik tas, udah mau berangkat ke pintu rimba. Nah, kita dari base camp. Dan jangan lupa layar ya guys ya. Nah, di sana. Kita bakal naik ini sih kayak pickup. Perjalanan menuju pintu rimba kita akan melewati tugu ikoniknya Kerinci, yaitu Tugu Macan, dan akan melewati hamparan perkebunan teh yang bernama Kebun Teh Kayu Aro. Kebun teh ini membentang di kaki Gunung Kerinci kurang lebih 2.500 hektar di ketinggian 1.600 mdpl dan merupakan perkebunan teh tertinggi kedua di dunia setelah perkebunan teh yang ada di India. Satu lagi, kebun ini merupakan kebun teh tertua di Indonesia yang dibangun Belanda sejak 1925 sampai 1928. Setelah 15 menit perjalanan menggunakan mobil pick-up, sampai juga kami di pos registrasi Gunung Kerinci. Di sini kami langsung lanjut karena semua administrasi sudah diurus. Kita mulai jalan kurang lebih 500 meter lagi menuju ke pintu rimba. Naik kurang lebih 500 meter lagi menuju ke pintu rimba sama sengaja. Masih perkebunan warga dan sambil jagung teman-teman kebun. Sampai juga di rimbanya jam 8. Si Watson.
Sesampainya di pintu rimba, kita ambil barang masing-masing dan lanjut foto-foto. Setelahnya kita briefing sebelum melakukan pendakian ke Gunung Kerinci. Sekarang tanggal 28 Januari ya, kita akan melakukan pendakian Gunung Kerinci. Ritme kita jalan 3 hari, durasi yang kita gunakan 3 hari 2 malam ya. Jadi kita nggak perlu ngoyo, santai aja. Setelah briefing tentang berapa lama pendakian, pos dan jalur yang akan dilewati, dan masih banyak lagi, kami langsung memulai pendakian ke Gunung Kerinci. Tiga Dewa Atas Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 11.07 kita mulai jalan dari pintu rimba. Kita seperti ngelihat jalur di Danau Kaco kayak gini ya. Aduh. Ini baru masuk. Kiraan dari pintu rimba menuju pos 1 itu masih lumayan landai, cuman becek aja. Perjalanan kurang lebih 30 menit kita sampai di pos 1 atau Bangku Panjang. Sini udah rame orang. Bangku Panjang. Ya, sekarang jam 11.37 kita mulai jalan lagi dari pos 1 Bangku Panjang menuju ke pos 2. Kita lihat nanti berapa lama waktunya. Tracknya masih kurang lebih sama. Lumpur, becek. Berhubung di sini masih musim hujan juga. Jadi ya wajar lah. Tepat jam 12 kita sampai di pos 2. Oke, kurang lebih perjalanan kita 1 jam tadi dari pintu rimba. Langsung lanjut dari pos 2 menuju pos 3 jam 12.05. Jam setengah 1 siang kita masih di jalur menuju pos 3 bersama James.
Ini yang udah lumayan sih jalurnya ya. Dari pintu rimba pos 1, pos 1, pos 2. Udah pos 3 nih udah lumayan nanjak terus. 12.52. Kita sampai di pos 3 alhamdulillah. Kira gue ular. Kirain ular. Sampai juga deh pos panorama. Udah rame juga. Di sini pos 3 dan banyak tupai di sini. Iya. Ini lagi kayak udah jinak. Udah jinak. Pos 3 guys. Berangkat kapan Mas Bapak? Berangkat kapan? Apanya? Trek kapan? Jam 13.08 kita jalan menuju ke shelter 1 dari pos 3. Di Gunung Kerinci, setelah melewati 3 pos, selanjutnya kita akan menuju ke 3 shelter. Apa itu pos dan apa itu shelter? Pada umumnya, pos dan shelter mempunyai fungsi yang sama, yaitu tempat untuk istirahat. Yang jadi pembeda antara pos dan shelter di Gunung Kerinci, yaitu pos hanya untuk istirahat sementara, tidak direkomendasikan untuk camp di area pos, dikarenakan masih satu jalur dengan hewan-hewan buas, contohnya seperti harimau. Sedangkan shelter pada umumnya memiliki tempat yang luas yang dapat digunakan untuk camp atau bermalam. Dan jalurnya becek banget. Perjalanan dari pos 3 menuju ke shelter 1 yang merupakan lokasi camp di hari pertama ini, kami ditemani rintikan hujan yang membuat perjalanan sedikit lebih lama, dikarenakan lengket karena tanah basah, licin jika salah menginjak di akar pepohonan yang ada di jalur, dan jalur yang mulai terjal. Dari jam 2:30 kita sampai di shelter 1 dan dalam kondisi hujan. Ngomong-ngomong nggak? Ngomong-ngomong soal korek, ini lagi di camp Re. Widih. Ya. Ini tetangga dari Jogja. Ini kondisi shelter 1 sekarang. Masih hujan dan orang-orang lagi neduh. Tuh lagi camp di sana. Kita mau makan dulu. Nanti terus ganti baju, sholat. Udah ya. Kondisi di sekitar shelter 1. Kita nyantai-nyantai dulu di sini. Di kabut, view-nya nggak kelihatan. Setelah kabut, di bawah ada lautan awan. Terima kasih Mas Api. Terima kasih orang baik. Apa? Tisu, nih. Tisu ada. Untuk malam di hari pertama ini tidak banyak aktivitas yang kami lakukan karena setelah makan kita langsung lanjut istirahat untuk menyiapkan energi besok menuju ke shelter 3. Untuk mulai perjalanan, maka baiknya kita berdoa dulu agar kita diberi keselamatan, kemudahan dalam perjalanan. Perjalanan dulu perjalanan. Ayo jangan semangetan. Ayo. Dari jauh. Apa nih? 3 dewa ya. Udah ngecerah lagi kan namanya. Kemarin. 3 dewa cerah. Apa lu? 3 dewa gereja lah. 3 dewa gereja.
Guys, jadi kita jam 9.41 mulai OTW ke shelter 3. Bismillah. Bareng-bareng jangan tinggal ya. Perjalanan menuju shelter 2 masih dengan kondisi hujan dan perjalanan ini akan menjadi perjalanan terpanjang di Gunung Kerinci. Selain jaraknya yang jauh, jalur yang terjal, sempit dan berlumpur akibat hujan yang tak kunjung berhenti dari kemarin yang sedikit menghambat perjalanan menuju ke shelter 2. Jam 10.14 kita dapat bermain terbuka sini. Jalurnya masih nggak ramah sih, benar-benar becek banget. Selama dari shelter 1 sampai sekarang kita masih gerimis, kabut. Itulah. Iya. Masih di track jam 10.46. Di ketinggian berapa tadi? 2700. Cuacanya masih sama. Hujan. Kita bakal lanjut lagi. Jam 11.24 masih di jalur menuju shelter 2. Treknya benar nanjak banget. Sampai di shelter 2 Bayangan bersama James. Yang masih kabut juga. Kabutnya tebal. Tidak berlama-lama di shelter 2 Bayangan, kami langsung lanjut menuju ke shelter 2 yang sudah tidak jauh lagi. Dan benar saja, tidak kurang lebih dari 10 menit kita sampai juga di shelter 2. Dan di shelter 2 ini kami memutuskan untuk istirahat, makan siang terlebih dahulu untuk mengisi energi karena sudah berjalan lumayan lama, yaitu kurang lebih 2,5 jam, sebelum menuju ke shelter 3, tempat bermalam di hari kedua di Gunung Kerinci. Jam 12.24 perjalanan menuju shelter 3 dari shelter 2, ketinggian 3056 mdpl. Bismillah. Jalur dari shelter 2 menuju shelter 3 ini merupakan jalur paling terjal dan curam di Gunung Kerinci. Dan inilah tantangan yang sesungguhnya. Kita harus konsentrasi, di mana akar dan batu sebagai penopang kaki, dan tangan berpegangan pada akar dan tumbuhan di sekitar jalur untuk membantu tubuh kita naik ke atas. Sampai di lorong guys. Cakep banget sih.
Iya. Sama kita aja nerobos. Iya. Nerobos hujan. Wah. Ya, sorry ya. Lu juga Ini merupakan jalur ikoniknya Gunung Kerinci, namanya Lorong Tikus. Untuk menuju shelter 3, kita akan melewati jalur ini. Jalur yang di atasnya adalah akar dan ranting yang rapat membentuk lorong sempit yang menyerupai lorong tikus. dua 12.49. Setelah melewati hutan yang lebat dan minim pemandangan, akhirnya kita bisa melihat pemandangan dengan tumbuhan cantigi di sekitar jalur. Dan ini merupakan pertanda jika shelter 3 sudah dekat. View-nya udah kebuka nih dari shelter 2 ke shelter 3, udah nggak tahu di berapa menit. Udah 3.000-an sini ya. Udah 3.000-an. View belakangnya udah kebuka. Semoga cerah sampai besok. Oke, jam 13.22. Ini kita bentar lagi udah mau sampai ke shelter 3. Di sini udah mulai kebuka. Sana juga udah kelihatan. Itu udah tinggi banget. Dari 3.000-an. Semangat akhirnya sampai juga kita di shelter 3. Hampir sih, belum sampai, hampir, bentar lagi. Jam 13.25 kita sudah sampai di shelter 3. Dari istirahat. Tenda-tenda pendaki yang udah camp di sini mungkin kan. Situ kelihatan itu garis pantai, kelihatan juga sana ke arah gunungnya, puncak gunungnya. Alhamdulillah kita sampai. Shelter 3 adalah tempat bermalam dan spot terbaik untuk melihat pemandangan di sekitar Gunung Kerinci. Dari sini kita bisa melihat pemandangan kebun teh kayu aro, garis pantai yang berada di Provinsi Sumatera Barat, danau Gunung Tuju di bagian timur, dan yang pasti puncak Gunung Kerinci yang terlihat begitu gagahnya. Karena kita sampai di shelter 3 masih lumayan siang, jadi kita bisa eksplor di sekitar area camp dan sumber mata air. Dan untuk teman-teman harap berhati-hati ya jika ingin mengambil air di mata air shelter 3. Kenapa? Ya, intinya hati-hati aja deh. Kita OTW mau ngambil air. Aku pikir foto. Gak apa-apa lah. Wow. Hello guys. Perkenalkan ini. Siapa? Ninja Orange Mas. Ini Power Ranger hitam, itu Power Ranger merah. Kita mau ngambil air guys. Warna warni kayak saya. Anjay, keren banget nih.
Anjing. Bapak udah di mana anjing? Itu di bawah tuh. Iya anjing. Jadi ini jalanan menuju mata air di shelter 3. Nah itu dia. Ay, terjal banget ya turunnya. Bawah. Iya. Jadi ini mata air di shelter 3. Gue ngucur gitu dari atas. Setelah puas menikmati indahnya pemandangan di sekitar Gunung Kerinci dari shelter 3, kita semua istirahat untuk mempersiapkan tenaga untuk summit di esok hari. Apa ini? Saya apa ini? Sarapan dulu sebelum summit. Oke guys, ini loh. Makan kecil-kecilan kita. Makan kolak. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersiap-siap dan sarapan, kami semua mulai summit pada pukul 4.40 pagi dalam kondisi berkabut dan badai. Tetap mengutamakan keselamatan, jika nanti di jalur badai semakin parah, kami dengan berat hati akan putar balik turun ke shelter 3. Perjalanan menuju summit puncak Gunung Kerinci. Ini masih perjalanan summit. Kerinci. Sekarang kurang lebih jam 5:30 pagi dan udah di ketinggian 1.500 lebih. Badannya kenceng banget, tapi hujan, cuman angin cabut. Tuh udah kurang lebih di bawah situ tadi. Cuman ini saya harus terbentar. Nah, anginnya kenceng banget dan lumayan dingin banget. Udah dulu ya Allah, semoga nanti dapat cuacanya cerah dan badannya ini udah lewat ya. Amin. Badai dari Tugu Yuda menuju ke puncak Gunung Kerinci sangat menguji mental. Kita harus kuat menahan badan agar tidak terbawa angin badai. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, alhamdulillah sampai juga kami di puncak Gunung Kerinci. Iya, puncak tertinggi di Sumatera itu. Puncak yang diimpikan semua pendaki. Walaupun tidak dapat cuaca yang bagus, tapi ini adalah pencapaian terbesarku selama pendakian. Dan tidak terasa air mata ini seketika menetes. Rasa takut dan bahagia bercampur menjadi satu.
Alhamdulillah, seorang yang nekat ikut open trip dan pergi dari Lampung sendirian ini bisa menginjakkan kakinya di puncak tertinggi di Pulau Sumatera. Saya sudah sampai di puncak Gunung Kerinci 3805 mdpl. Lama banget. Ini teman-teman kok belum pada sampai, kirain udah duluan tadi kan beritanya. Ya udah duluan. Kurang lebih 10 menit kemudian, beberapa teman-teman rombongan open trip mulai sampai di puncak. Sangat terharu, di balik badai ini, kita semua bisa sampai di puncak Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Dan beberapa saat menunggu badai reda dan kabut hilang, sembari mengabadikan momen, ternyata badai dan kabut tak kunjung pergi. Jadi kami dengan berat hati memutuskan untuk turun kembali menuju ke shelter 3. Allah memang maha adil ya. Saat perjalanan turun, kabut perlahan menghilang dan cahaya matahari pun mulai terlihat. Di sini kita masih diberi pemandangan yang luar biasa di jalan. Walaupun di puncak kita hanya bisa melihat kabut putih. Di jalur kita diperlihatkan warna asli bebatuan yang berwarna kemerahan yang membuat kita serasa di planet Mars. Ya, planet Mars seperti yang ada di film-film tentunya. Dan walaupun setidaknya Gunung Kerinci adalah satu-satunya The Seven Summit Indonesia yang sudah pernah saya kunjungi, dan semoga suatu saat bisa kembali lagi ke sini. Oke, kembali lagi ke pembahasan Seven Summit Indonesia di awal video. Apa sih yang dimaksud The Seven Summit Indonesia? Menurut artikel yang saya baca dari laman Kementerian Kehutanan, The Seven Summit Indonesia merupakan puncak-puncak gunung tertinggi di Indonesia yang mewakili 7 pulau besar dan wilayah kepulauan di Indonesia, yaitu Puncak Kerinci mewakili Pulau Sumatera, Puncak Semeru mewakili Pulau Jawa, Puncak Bukit Raya mewakili Pulau Kalimantan, Puncak Rinjani mewakili Kepulauan Sunda Kecil, Puncak Binaya mewakili Kepulauan Maluku, Puncak Latimojong mewakili Pulau Sulawesi, dan Puncak Kartens mewakili Pulau Papua. Dan di antara puncak-puncak tersebut, hanya Puncak Latimojong yang tidak termasuk di Taman Nasional. Karena kan saat turun kita banyak foto-foto di jalur, jadi kurang lebih 2 jam kita baru sampai di shelter 3. Dan apa yang terjadi sesampainya di shelter 3? Tenda kita sudah tidak berbentuk lagi akibat diterjang badai. Apa ini kena gempa bumi. Anjir, gila. Sesampainya di shelter 3, kita semua langsung packing barang masing-masing dan lanjut makan siang dengan soto ayam buatan chef 3 Dewa Adventure. Tidak lupa penutup dengan sop buah, dan rasanya belum ikhlas beranjak dari pemandangan mahal dari shelter 3 Gunung Kerinci ini. Setelah semuanya siap, kita mulai turun dari shelter 3 dimulai pukul 11.30 dan sampai di pintu rimba pada pukul 13.30. Kurang lebih waktu tempuh saat turun 4 jam, sangat jauh dibandingkan waktu tempuh kita saat naik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video pendakian di Gunung Kerinci ini sampai selesai. Semoga kita dapat bertemu di pendakian selanjutnya. Dan pendakian selanjutnya ini masih di Kerinci. Yang pasti masih ada satu gunung lagi yang bakalan saya datangi,
Cluenya yaitu di gunung tersebut terdapat salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya yang tahu. Dan tunggu video selanjutnya, dan salam lestari.